Pernah nggak sih kamu merasa, duh, kenapa ya dia selalu salah di mata gue? Atau sebaliknya, ide gue ini pasti yang paling keren. Gak ada yang ngalahin. Kalau pernah, selamat. Kamu baru saja kenalan sama yang namanya bias emosional. Kita sering banget ngomong, aku cuma objektif kok. Padahal sebenarnya, kita mungkin lagi tersinggung, lagi sebel, atau lagi terlalu jatuh cinta sama pendapat sendiri, tapi kita nggak sadar. Nah, bias emosional ini bahaya banget loh. Dia bisa bikin kita salah menilai orang atau sebuah situasi. Coba bayangin, kamu lagi nggak suka sama satu orang di kantor. Apapun yang dia lakuin, mau sebagus apapun, di mata kamu pasti ada aja celahnya. Dia mah cuma cari muka. Atau paling juga idenya nyontek. Padahal, bisa jadi dia beneran berprestasi. Sebaliknya juga gitu. Kalau kita terlalu suka sama ide kita sendiri, setiap kritik atau masukan dari orang lain bisa terasa seperti serangan pribadi. Kita jadi defensif, marah, dan gak mau dengerin. Padahal, kritik itu kan bisa jadi masukan berharga buat bikin ide kita jadi lebih sempurna. Bias emosional ini tuh kayak filter di Instagram. Foto kita jadi kelihatan lebih bagus, lebih estetik, lebih wow. Tapi, apa itu sesuai sama kenyataan? Enggak juga kan? Sama kayak bias. Dia mewarnai cara kita memandang dunia. Tapi sayangnya, warnanya itu enggak selalu akurat. Dia bikin kita melihat apa yang kita mau lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya apa? Keputusan yang kita ambil jadi nggak rasional, hubungan kita sama orang lain bisa rusak, dan kita jadi susah buat berkembang. Terus gimana dong solusinya? Langkah pertama dan paling penting adalah sadar dulu. Akui kalau kita semua, tanpa terkecuali, punya bias. Nggak ada manusia yang 100% objektif. Coba deh, setiap kali kamu mau ngasih penilaian atau ambil keputusan penting, berhenti sejenak, tarik napas, terus tanya ke diri sendiri, ini aku lagi pakai perasaan atau lagi pakai logika? Ada emosi nggak yang lagi aku rasain sekarang? Coba juga untuk sengaja melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kamu nggak suka sama seseorang, coba paksain diri kamu untuk cari satu hal positif dari dia. Kalau kamu terlalu cinta sama idemu, coba ajak teman yang kamu percaya buat nyerang ide kamu. Minta dia cari semua kelemahannya. Awalnya mungkin gak nyaman, tapi ini latihan yang bagus banget buat melatih pikiran kita supaya lebih terbuka dan jernih. Ingat, tujuan kita bukan buat jadi robot tanpa emosi. Emosi itu penting, tapi tujuan kita adalah supaya emosi gak mengendalikan cara kita berpikir. Dengan menyadari bias kita jadi bisa memisahkan mana fakta dan mana perasaan. Baru deh, kita bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih sehat sama orang-orang di sekitar kita. Jadi, yuk mulai sekarang, kita lebih waspada sama filter-filter emosi di kepala kita. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa sama-sama belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.